Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Fauzia, mahasiswa D4 Kebidanan, kelas F1 Universitas Nasional. Saya akan memperagakan pemasangan kondom kateter pada ibu postpartum dengan perdarahan. Nah, di sini tujuannya untuk mengembalikan volume darah dan menghentikan perdarahan penyebab. Sebelumnya saya akan menyebutkan alat-alatnya terlebih dahulu. Karena di sini saya keterbatasan alat-alat, maka saya memakai alat seadanya. Nah, yang pertama itu menggunakan cairan NaCl 0,9%. Karena saya tidak ada NaCl 0,9%, maka saya memakai cairan RL, kemudian ada kondom, terus selang infus, kateter, dan handscoon steril. Kemudian memakai spet 50 cc. Karena saya tidak ada spet 50 cc, maka saya pakai ini. Kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga. Ibu, karena ibu dalam keadaan perdarahan, maka saya akan melakukan tindakan pemasangan kondom kateter pada rahim ibu. Nanti akan terasa sedikit tidak nyaman. Gunanya untuk menghentikan perdarahan yang terjadi pada ibu. Bagaimana, apakah ibu atau bapak bersedia? Jika pasien bersedia, maka lakukan tanda tangan di inform konsen. Kemudian segera melakukan tindakan. Setelah membaringkan ibu dengan posisi litotomi, maka lakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita memakai handscoon steril. Harusnya memakai korentang untuk memakai handscoon steril agar handscoon tetap dalam keadaan steril. Kemudian setelah itu masukkan kondom ke ujung kateter. Kemudian setelah itu kita ikat kondom. Jangan terlalu kendur dan jangan terlalu kencang. Setelah itu kita letakkan di bak instrumen kembali. Kemudian kita memasang spekulum SIM yang bawah, kemudian kita pasang yang atas. Setelah itu kita memasang korentang untuk menjepit porsio ibu, atau memakai tampon tang di angka 11 atau di angka 1. Setelah kita pasang, kita masukkan kateter ke rahim ibu sampai terasa ada tahanan. Kemudian setelah itu kita sambungkan Nah, setelah itu kita masukkan cairan ke dalam kateter sebanyak 50 cc untuk
agar ada tahanan dan kateter tidak keluar. Setelah kita masukkan, guyur cairan sebanyak 250 sampai 500 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Fauzia, mahasiswa D4 Kebidanan, kelas F1 Universitas Nasional. Saya akan memperagakan pemasangan kondom kateter pada ibu postpartum dengan perdarahan. Nah, di sini tujuannya untuk mengembalikan volume darah dan menghentikan perdarahan penyebab PHH. Sebelumnya saya akan menyebutkan alat-alatnya terlebih dahulu. Karena di sini saya keterbatasan alat-alat, maka saya memakai alat seadanya. Nah, yang pertama itu menggunakan cairan NaCl 0,9%. Karena saya tidak ada NaCl 0,9%, maka saya memakai cairan RL, kemudian ada kondom, terus selang infus, kateter, dan handscoon steril. Kemudian memakai sped 50 cc. Karena saya tidak ada sped 50 cc, maka saya pakai ini. Kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga. Karena ibu dalam keadaan perdarahan, maka saya akan melakukan tindakan pemasangan kondom kateter kepada rahim ibu. Nanti akan terasa sedikit tidak nyaman. Gunanya untuk menghentikan perdarahan yang terjadi pada ibu. Bagaimana? Apakah ibu atau bapak bersedia? Jika pasien bersedia, maka lakukan tanda tangan di inform konsen. Kemudian segera melakukan tindakan. Setelah membaringkan ibu dengan posisi litotomi, maka lakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita memakai handscoon steril. Harusnya memakai korentang untuk memakai handscoon steril agar handscoon tetap dalam keadaan steril. Kemudian setelah itu masukkan kondom ke ujung kateter. Kemudian setelah itu kita ikat kondom. Jangan terlalu kendur dan jangan terlalu kencang. Setelah itu kita letakkan di bak instrumen kembali. Kemudian kita memasang spekulum SIM yang bawah, kemudian kita pasang yang atas. Setelah itu kita memasang korentang untuk menjepit porsio ibu, atau memakai tampon tang di angka 11 atau di angka 1. Setelah kita pasang, kita masukkan kateter ke rahim ibu sampai terasa ada tahanan. Kemudian setelah itu kita sambungkan
Setelah itu kita masukkan cairan ke dalam kateter sebanyak 50 cc untuk agar ada tahanan dan kateter tidak keluar. Setelah kita masukkan, guyur cairan sebanyak 250 sampai 500 cc. Kemudian observasi perdarahan. Jika perdarahan berkurang, maka hentikan pengembangan kondom. Ujung luar kondom diikat dan dilipat dengan tali. Setelah itu pertahankan kontraksi uterus dengan drip oksitosin setidaknya selama 6 jam setelah prosedur. Pertahankan posisi kondom dengan memasukkan kasa gulung ke dalam vagina ibu. Tetap dipertahankan selama 24 jam. Kemudian setelah itu dikempiskan bertahap selama 10-15 menit. Kemudian cairan dikeluarkan. Kemudian berikan antibiotik profilaksis dengan dosis tunggal, ampicillin 2 gram IV dan metronidazole 500 mg IV. Jika terdapat infeksi, maka berikan antibiotik kombinasi sampai pasien bebas demam selama 48 jam. Dan gentamisin sebanyak 5 gram per kilogram berat badan IV setiap 24 jam. Kemudian setelah itu metronidazole 500 mg IV setiap 8 jam. Setelah melakukan tindakan, kemudian letakkan alat-alat ke desinfektan, rendam alat di air klorin, kemudian lepaskan handscoon, masukkan ke baskom. Setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian lakukan dokumentasi. Sekian simulasi pemasangan kondom kateter. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas kekurangan keterbatasan alat dan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.